Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang akan membahas seputar penggunaan hipnoterapi dalam kehidupan Anda sehingga bisa bermanfaat dan menjadikan hidup Anda lebih baik lagi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah teknik bagaimana agar Anda bisa memahami karakter kepribadian anak atau mungkin pasangan Anda. Nah, jika Anda ingin tahu bagaimana pembahasan ini, silakan simak video saya ini hingga akhir nanti. Pembahasan karakter yang akan kita bahas di video kali ini adalah yang mengacu pada ilmu yang saya pelajari, yaitu yang bernama NLP atau Neuro Linguistic Programming, di mana dikatakan bahwa manusia memiliki 3 kecenderungan besar dalam hal mengakses informasi. Kecenderungan tersebut bisa berupa visual, bisa berupa auditori, atau bisa berupa kinestetis, yang disingkat biasa dengan VAK gitu ya. Jadi seseorang itu bisa cenderungannya memiliki kecenderungan visual dengan mengakses banyak mata, atau bisa juga dengan kecenderungan auditori di mana mengakses banyak suara-suara, atau yang juga terakhir mengakses dari rasa atau kinestetis. Nah, kecenderungan-kecenderungan ini dinamakan kecenderungan karena memang kecenderungan yang memang selalu dilakukan oleh otak atau seseorang di dalam mengakses sebuah informasi. Dapat juga dikatakan kecenderungan ini dinamakan dengan brain preferences. Ya, sekali lagi, brain preferences, bagaimana otak dalam hal mengakses sesuatu sesuai dengan kenyamanan-kenyamanannya. Dan setiap orang punya ciri khas tersendiri. Nah, kita akan bahas ciri-ciri yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki masing-masing kecenderungan tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kecenderungan yang visual, di mana ciri-ciri orang yang visual itu bisa kita lihat ya. Jadi kalau ada pasangan Anda atau anak Anda memiliki ciri-ciri berikut ini, maka dikategorikan dominasi atau kecenderungannya lebih dominan di arah visual. Ciri-cirinya adalah ketika berbicara cepat ya, dan ketika berbicara biasanya suka melirik ke atas, melihat ke atas. Mengapa seperti itu? Karena orang yang visual umumnya banyak mengakses pembicaraan atau komunikasi, yaitu berdasarkan dari gambar yang ada di kepalanya, sehingga seakan-akan ketika berbicara dia sedang merepresentasikan gambar yang sedang dia lihat di kepalanya. Seringkali kalau Anda menemukan orang yang berbicara cepat, biasanya ya dia sedang mengakses gambar yang ada di kepalanya, dan dia mencoba untuk berlomba-lomba sebetulnya. Misalkan seperti ini, orang yang visual misalkan diminta untuk menceritakan sebuah kejadian, misalkan ada sebuah kecelakaan, maka ketika dia ingin menceritakan, gambarnya itu hadir dalam bentuk visual dalam otaknya, dalam pikirannya, maka dia berusaha untuk mengejar apa yang ada dalam gambar tersebut, sehingga dia mencoba untuk menjelaskan berdasarkan gambar yang dia lihat, sehingga berbicaranya agak sedikit cepat. Nah, ciri-ciri orang yang visual ini ketika berbicara kadangkala karena gambarnya begitu jelas, cepat juga bergerak, itu dia juga mengimbangi dengan kata-katanya, maka ketika berbicara seringkali dia ingin menuntaskan kalimatnya dengan mengatakan pokoknya, intinya gitu deh, seperti itu. Jadi ingin menuntaskan karena dia tidak sempurna untuk bisa menjelaskan apa yang ada di dalam gambarnya. Gambarnya begitu bagus, namun ketika dicoba untuk dijelaskan dalam bentuk kata-kata mengalami kesulitan-kesulitan. Selanjutnya adalah nada suara yang dihasilkan oleh orang yang visual ini, nadanya biasanya sedikit lebih tinggi. Nah, dalam berbicara banyak menggunakan bahasa-bahasa penggambaran, bahasa-bahasa yang merepresentasikan gambar sesuatu yang dia lihat. Dan boleh dikatakan kalimatnya atau predikat kata yang digunakan banyak menggunakan bahasa-bahasa yang menggunakan penggambaran seperti itu. Misalkan, tunjukkan kepada saya, oke? Lalu mana gambarnya? Kelihatannya, nah ini banyak mengakses bahasa-bahasa visual seperti itu. Perhatikan ini, menurut pandangan saya, jadi menurut pandangan saya, jadi bahasa-bahasa predikat ya, kalimat yang dibuat atau dihasilkan oleh orang yang visual ini banyak mengakses bahasa-bahasa gambar ya. Sepertinya saya tidak bisa membayangkan jika hal itu terjadi pada, membayangkan. Nah, itu salah satu cirinya. Dan selanjutnya adalah orang yang visual cenderung berpenampilan rapi. Ya, kenapa seperti itu? Karena orang yang visual, dia ingin orang lain melihat dirinya seperti dia melihat orang lain juga dengan gambaran yang sempurna yang ada dalam benak visualnya, seperti itu. Jadi, dia senang dengan berpakaian rapi. Oleh karena itu, jikalau orang visual melihat sesuatu yang kurang tepat, kurang pas, kurang cocok dan sebagainya, dia lebih banyak mengomentari. Karena apa?
pandangannya sepertinya terganggu jikalau dia melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan kriterianya dia. Jadi kalau ada pasangan Anda atau anak Anda ya yang mungkin sering mengkritik penampilan Anda, bisa jadi mereka kecenderungannya visual, atau jangan-jangan Anda sendiri. Ya, Anda sering menilai pasangan Anda dalam berpakaian, bisa jadi kecenderungan Anda terlalu visual. Pasangan Anda mungkin tidak memiliki kecenderungan visual sehingga dia tidak merasa bahwa berpakaian tidak harus misalkan terlihat seperti apa, namun nyamannya saja misalkan. Nah, ini terjadi seringkali konflik antara pasangan ketika ada preferensis ya. Sekali lagi ada preferensis yang kecenderungan yang tidak terpenuhi seperti itu. Maka saya katakan di awal tadi, manfaat dari memahami kecenderungan pasangan Anda adalah memahami dari teknik ini. Kalau Anda mampu memahami teknik ini adalah Anda akan bisa lebih memahami pasangan Anda atau anak Anda dengan lebih baik lagi. Ya, Anda akan bisa memahami bagaimana Anda harus mengerti kecenderungan mereka. Ataupun kalaupun Anda tidak bisa memahami kecenderungan mereka, maka Anda juga bisa mengarahkan sebetulnya dengan cara-cara yang soft, yang baik, sehingga goal Anda tetap tercapai seperti itu, dan tanpa membuat mereka kecewa, mereka marah, akhirnya itu timbul pertikaian atau percekcokan gara-gara sebuah misalkan hanya penampilan saja, misalkan seperti itu. Nah, itulah ciri-ciri yang bisa kita amati atau bisa kita lihat dari orang yang visual. Nah, sekarang Anda cek terlebih dahulu diri Anda, apakah Anda juga memiliki kecenderungan seperti yang saya katakan tadi. Jikalau Anda memiliki kecenderungan seperti itu, dapat dikategorikan Anda memiliki kecenderungan visual. Kecenderungan yang kedua adalah auditory. Bagaimana ciri-ciri dengan orang yang auditory? Orang yang auditory memiliki kecenderungan seperti ini. Jikalau berbicara, bernada sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan juga, dan nadanya tidak terlalu tinggi seperti orang yang visual. Yang kedua, bola mata mereka melihat ke tengah. Kalau di visual tadi cenderung sering ke atas untuk mengakses gambar. Nah, kalau yang auditory cenderung di tengah, mengakses telinga kiri dan telinga kanan, seperti itu. Dan selanjutnya adalah ketika berbicara, orang yang auditory ini suaranya mengalun ya, lalu rendah, tinggi, kadang-kadang berirama seperti itu ya. Tidak seperti yang visual yang nadanya biasanya tinggi, cepat, seperti itu dan ingin selesai. Kalau auditory lebih pandai untuk mengatur nada irama suara. Dan yang selanjutnya dalam hal penampilan, mereka biasanya berpenampilan biasa-biasa saja, tidak terlalu mencolok. Oke. Dan selanjutnya adalah gerak-gerik mereka biasanya lebih tenang, oke. Lebih ya, tidak ada body language tertentu yang menggambarkan sifat-sifat tertentu, artinya tidak mencolok dalam hal berbusana seperti itu. Jadi dia lebih rata-rata lah, boleh dikatakan seperti itu. Dan dalam hal mengakses informasi banyak menggunakan pendengaran. Jadi kalau misalkan ada audio gitu ya, nonton film dalam bentuk file seperti di handphone, atau mungkin ada saat ini banyak sekali media-media video, lebih cenderung untuk mendengar suara itu yang lebih jelas, dan dia akan ingat selalu ucapan atau kalimat yang dia dengar seperti itu. Nah, selanjutnya predikat atau bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang auditory, mereka banyak mengakses yang berhubungan dengan telinga atau apa yang dia dengar. Misalkan seperti ini, tolong dong ceritakan kepada saya gitu. Dia lebih ingin mengakses suara ketika orang berbicara, maka dia mengatakan ceritakan kepada saya. Yang selanjutnya adalah kalau saya perhatikan sepertinya kedengarannya, nah jadi mengakses lagi kedengarannya seperti itu. Atau dia banyak merefer ke orang lain, kata orang begini seperti itu. Atau katanya sih banyak yang bilang bahwa, nah banyak yang bilang kata orang gitu ya. Atau misalkan ketika berbicara di telepon gitu ya, dia kalau ada suara-suara yang kurang pas, dia akan minta untuk lebih mengklarifikasi agar supaya lebih jelas lagi. Misalkan, tolong dong suaranya lebih kencang lagi, atau saya seperti nggak bisa mendengar dengan baik nih gitu, agak terganggu sedikit. Jadi lebih banyak mengakses telinga ketimbang hal-hal yang lainnya. Nah, penting bagi Anda pelajari bahwa teknik ini, sekali lagi saya katakan, bisa memahami orang lain. Artinya jika pasangan Anda memiliki kecenderungan auditory atau anak Anda memiliki kecenderungan auditory, maka Anda harus banyak menggunakan bahasa-bahasa yang nyaman kepada pasangan Anda atau anak Anda. Orang yang auditory cenderung diam, sekali lagi, jadi ketika berbicara usahakan nadanya tidak terlalu tinggi. Jika Anda visual misalkan, usahakan nada yang Anda gunakan adalah mengalun, lembut, ya, mendayu-dayu.
dan banyak mengakses suara-suara orang lain, sehingga ketika Anda menyampaikan kepada pasangan Anda atau anak Anda, dia akan lebih memahami. Nah, khusus bagi anak-anak yang memiliki kecenderungan auditori, biasanya dalam hal belajar lebih senang untuk dibacakan, diceritakan. Sehingga Anda sebagai orang tua biasanya harus menemani anak membacakan sesuatu, karena dengan cara mendengar seperti itu, dia akan lebih mudah memahami sebuah pelajaran ketimbang dia harus membaca sendiri seperti itu. Nah, beda dengan anak yang visual. Kalau anak yang visual, mereka akan senang belajar dengan cara misalkan disediakan buku ya yang ada gambarnya, ada warnanya, maka dia akan lebih senang seperti itu. Jadi ketika Anda menemukan anak Anda yang mungkin sulit dalam hal belajar sesuatu, bisa jadi Anda harus periksa terlebih dahulu kecenderungannya apa sebetulnya. Apakah visualkah, auditorikah, dan bagaimana cara menempatkan pola belajar yang tepat buat anak Anda. Baik, selanjutnya untuk pembahasan yang berikutnya adalah yang berhubungan dengan brain preferences yang ketiga, yakni kinestetis. Nah, untuk yang ketiga ini, yang kinestetis, hampir saya temukan paling banyak ketika saya melakukan pengajaran di kelas. Kadang-kala saya ingin tahu seperti itu, dan ketika saya melakukan cek atau tes seperti itu, ya saya menemukan banyak orang yang memiliki kecenderungan kinestetis. Sebenarnya bagaimana sih melakukan tes untuk mengetahui seseorang visual, auditori, atau kinestetis? Biasanya mudah sekali. Jadi kalau Anda ingin mengetahui apakah pasangan Anda memiliki kecenderungan tertentu, maka Anda tinggal tanya saja, dan kita dengar apa jawaban mereka. Contoh misalkan saya sering sekali menanyakan misalkan seperti ini, siapa di sini yang pernah ke Bandung, seperti itu. Lalu beberapa orang tunjuk tangan, kan hampir semuanya sama. Lalu saya tanyakan kembali, apa yang Anda ingat tentang Bandung? Nah, ketika murid-murid saya menyampaikan bahwa Bandung itu misalkan bagi mereka yang cenderung visual, maka akan mengatakan bahwa Bandung itu pemandangannya bagus. Ingat, visual mengakses gambar, ya, pemandangannya bagus, warnanya dan sebagainya. Nah, kalau yang auditori mungkin akan cenderung mengakses suara, misalkan, aduh udah nggak enak, berisik banget, sekarang Bandung udah rame, nggak nyaman dan sebagainya. Dia mengakses auditori. Nah, untuk yang ketiga yang akan kita bahas di kinestetis ini adalah biasanya mengakses rasa. Dingin banget di sana, sejuk banget, udaranya enak. Nah, di kinestetis ini paling banyak saya temukan. Jangan-jangan juga Anda pemirsa hari ini juga salah satunya adalah kinestetis, mengakses banyak rasa. Jadi kalau mengakses informasi dalam hal berinteraksi, banyak mengakses rasa-rasa. Kalau itu yang Anda lakukan, maka bisa dikatakan Anda memiliki kecenderungan yang ketiga ini, yaitu kinestetis. Nah, ciri-ciri daripada kinestetis yang pertama adalah ketika berbicara sedikit lamban. Ingat, kalau yang visual cepat, kalau yang auditori mengalun-alun seperti itu, dan kalau yang kinestetis ini sedikit lamban, pelan seperti itu, dan hampir suara nadanya ini rendah sekali gitu, karena mengakses rasa gitu. Ya, suaranya rendah sekali. Baik. Selanjutnya adalah ketika berbicara. Nah, kalau yang visual melihat ke atas, auditori di tengah. Kalau yang kinestetis lebih banyak mengakses rasa, maka dia akan cenderung untuk ke bawah, cenderung tidak berani menatap. Nah, ketika Anda berbicara tentang kesedihan biasanya, karena ini mengakses rasa, maka cenderung untuk ke bawah, bukan? Ya kan, ketika Anda berbicara tentang kesedihan, bicara tentang pengalaman yang gak menyenangkan, maka lebih banyak mengakses ke bawah atau kinestetis. Maka dikatakan pula bahwa orang yang kinestetis biasanya lebih cenderung untuk sensitif seperti itu. Ya, karena banyak mengakses rasa. Dan yang selanjutnya adalah predikat katanya. Nah, predikat kata yang biasa diucapkan oleh orang-orang yang kinestetis umumnya berhubungan juga dengan rasa. Misalkan gitu kan, rasanya kayaknya, nah dia mengakses rasa gitu. Rasanya kayaknya lagi gak enak banget deh. Nah, jadi semua diakses dengan kata rasa. Saya rasa itu kurang benar. Sekali lagi, saya rasa itu kurang benar. Saya merasa sangat terkesan sekali. Sangat terkesan itu mengakses rasa. Ya, saya sangat terkesan sekali dengan acaranya misalkan. Nah, kalau orang visual mungkin akan melihat, wow, saya melihat acaranya bagus sekali gitu ya. Atau kadang-kadang saya juga sering mengamati seorang ketika berbicara, dia mengatakan seperti, tadi saya dengar di TV. Wah, padahal dia melihat, tapi kenapa dia menggunakan kata mendengar gitu? Bisa jadi auditorinya lebih kencang ketimbang visualnya. Nah, begitulah cara-cara kita untuk mengamati, mendeteksi seseorang memiliki kepribadian atau karakter seperti apa dalam hal pikirannya bekerja, sehingga kita lebih mudah dalam hal memahami orang tersebut. Jadi sekali lagi, Anda bisa jadi seorang yang visual, bisa jadi pasangan Anda adalah auditori, atau anak Anda kinestetis. Tentu ini berbeda, ada 3 karakter yang ada dalam kehidupan rumah tangga Anda, sehingga
Anda harus bisa memainkan komunikasi yang baik. Bagaimana caranya agar pasangan Anda yang auditori atau anak Anda yang kinestetis bisa menurut atau mungkin bisa sesuai dengan keinginan Anda? Tentu, Anda harus mempelajari terlebih dahulu tadi profilnya, setelah itu Anda gunakan teknik-teknik yang sesuai dengan kepribadiannya. Ingat, kalau pasangan Anda auditori, bicara dengan lembut, dengan perlahan-lahan, dan pastikan Anda tidak menuntut pasangan Anda untuk bisa berpenampilan rapi karena memang kecenderungannya dia seperti itu. Namun, Anda tetap bisa memasukkan beberapa ide kepadanya dengan cara-cara yang lembut sehingga dia mau menurut apa kata Anda. Bagi anak Anda yang kinestetis seperti itu, ya bisa jadi dia tidak bisa cenderung belajar untuk diam, ya misalkan disediakan buku, ya ada meja, dia menulis, duduk yang tenang seperti itu. Bisa jadi dia tidak bisa karena anak yang kinestetis cenderung untuk banyak mengeksplor, banyak bergerak, banyak bereksperimen, sehingga Anda sebagai orang tua harus memahami bahwa anak yang seperti ini harus diajak bermain sambil belajar, diajak keluar untuk bisa mengakses informasi, mencari pengalaman, dan itu biasanya lebih kuat ketimbang Anda meminta mereka untuk duduk ya. Dengan mengeksplorasi mereka lebih banyak mengingat lebih kuat ketimbang belajar dengan dengan duduk maksud saya. Sehingga ketika nanti dites misalkan atau ditanyakan maka akan lebih bagus lagi. Jadi memahami karakter seseorang penting sekali di sini bahwa kita bisa memaksimalkan fungsi dari masing-masing orang tersebut tanpa harus kita memaksakan kehendak dari kacamata kita sendiri. Ingat, seringkali yang terjadi ketika kita merasa kecewa, biasanya kita melihat sesuatu dari kacamata kita sendiri. Nah, setelah saya mempelajari tentang hipnoterapi ini, khususnya tentang brain preferences ini, saya menemukan bahwa menarik sekali bahwa kita sebenarnya tetap bisa sebagai pemimpin rumah tangga bisa untuk mencapai tujuan yang akan kita capai dengan tetap memperhatikan masing-masing karakter setiap orang. Bahkan saya menemukan kata yang tepat dan untuk menggambarkan bahwa kita bisa loh ke arah sana gitu, ke arah tujuan yang akan kita capai tanpa merusak atau mungkin memaksakan diri kita gitu kepada pasangan atau anak-anak kita. Misalkan seperti ini, kalimat yang tepat maksud saya yang saya gambarkan dalam hal ini adalah saya pernah mendapatkan kalimat dan ini cocok sekali gitu. Kalimatnya seperti ini. Kita tidak bisa merubah arah mata angin. Nah, sekali lagi, kita tidak bisa merubah arah mata angin, namun kita tetap bisa merubah layar kita untuk bergerak ke tujuan yang ingin kita capai. Sekali lagi, kita tidak akan pernah bisa merubah arah mata angin, namun kita tetap bisa merubah layar kita agar bisa sampai ke tujuan kita. Artinya apa? Bahwa kita tidak akan pernah bisa merubah orang-orang sesuai dengan keinginan kita, diibaratkan dengan mata angin. Namun dengan kita merubah layar kapal kita bisa menyesuaikan dengan orang-orang di sekitar kita, kita masih tetap untuk bisa sampai ke tujuan kita meskipun agak sedikit berbelok-belok. Namun disitulah seninya dalam hal kehidupan. Kita memiliki orang di sekitar kita yang memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Baik, menarik bukan? Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda dan saya doakan semoga Anda menjadi ahli komunikasi yang bisa memahami pasangan Anda, memahami diri Anda, dan Anda bisa mengkomunikasikan dengan baik dengan orang-orang di sekitar Anda yang Anda cintai. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya Adam Hidayat dari Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.